Karishma from BBC News. How are you? Okay. Sit down. Thank you, Mr. President, for joining us in this BBC interview. You say that you are focused on the economy, unemployment. How much do you also focus on things like human rights, democracy, the environment? Are those issues important to you too? Kalau saya bekerja itu memang fokus. Saya tidak mau kerjain semuanya. Ini negara besar. Fokus dulu. Dan ada prioritas. Periode pertama saya fokus di infrastruktur. Periode kedua kita fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian hak asasi manusia. Ya, kenapa tidak? Tapi nggak bisa semuanya dikerjakan. Bukan tidak mau, tetapi memang saya senang kerja fokus, saya senang kerja prioritas. Dari awal memang rejim ini tidak punya bukan sekedar nyali, tapi pengetahuan tentang apa itu hak asasi manusia. Ide HAM itu di luar kepentingan rejim ini. Apalagi ditegaskan bahwa demi pertumbuhan ekonomi boleh halangi HAM, boleh hentikan demokrasi. Kasarnya begitu tuh. Ngapain kita tiba pada satu kesimpulan yang fatalistik? Padahal presiden diminta untuk menyelesaikan soal. Tidak mungkin dia menyodorkan dirinya untuk dikunci gitu, kecuali sebagai maling atau sebagai orang gila. Dari sisi politik misalnya presiden bernegosiasi dengan orang-orang seperti Prabowo, Wiranto. Dari sisi bisnis misalnya presiden berurusan dengan perusahaan-perusahaan sawit, tambang yang rusak dan menghilangkan hak asasi banyak orang dan di banyak tempat. Presiden itu dia dilingkupi dengan kewajiban. Jadi kewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati. Itu SBY itu dulu. Ya. Nah bisa, jadi dia harus menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum dia. Dan yang kedua, ada banyak pelanggaran HAM yang terjadi di zamannya dia. Lutfi misalnya. Yang kedua, Novel Baswedan. Yang ketiga, Munir. Saya tambahkan lagi mendiskriminasi di Papua. Nah ini adalah nama-nama kasus yang tidak diselesaikan oleh Jokowi sebagai presiden. Respon presiden kalau soal hak asasi manusia lamban sekali, lebih lamban daripada kura-kura. Beda ketika presiden harus menjamu para investor yang begitu cepat dan cekatan. Sampai ketika dia terbata-bata berbahasa Inggris pun dia nekat ketemu orang-orang ini. Tapi ketika sama-sama bahasa Indonesia di depan istana, dia nggak mau nemu. Now some people say that under your watch, Indonesia has become less tolerant, minorities are not being protected, and that people and press freedom isn't as free as it should be in a democracy. Ya, sekarang juga Karisma bisa lihat di depan istana itu tiap hari ada demo, dan itu biasa, itu demokrasi. Masyarakat Indonesia juga penuh dengan toleransi, moderat, dan senang dengan demokrasi. Demokrasi dengan Islam juga saling mengisi. Dan supaya tahu, di Indonesia itu semuanya pilihan langsung oleh rakyat. Apa yang kurang dari demokrasi Indonesia? Bahwa ada yang intoleran, bahwa ada yang namanya konflik kecil-kecil. Ini negara besar yang memiliki keberagaman. Ada 714 suku yang ada di Indonesia, ada 1.100 lebih bahasa lokal yang kita miliki. Agama yang berbeda-beda. Ya kalau ada gesekan kecil saya kira normal. Ada satu mahasiswa meninggal dalam peristiwa politik genting tuh. Dan gak ada breaking news dari istana tuh. Namanya Randy, 21 tahun. Yang mestinya ada di kepala presiden. Dia ucapkan, dia bisa stop pertemuan soal Perpu tadi dengan 41 tokoh. Kita heningkan cipta. Enggak tuh. Jadi dianggap sebagai itu adalah risiko. Lo mestinya demokrasi menjamin gak ada satu tetes darah pun tumpah itu. Karena kita percaya pada argumentasi itu. Masih datang dengan argumentasi. Kenapa mesti dihalau dengan water cannon? Gas air mata. Padahal saya tahu di istana itu berlimpah mereka yang mengerti soal hak asasi manusia. Yang asal usulnya adalah civil society, aktivis-aktivis HAM itu. Mestinya mereka yang tampil bertemu dengan mahasiswa itu. Nggak ada satupun yang wajahnya bisa gagah berani untuk mengucapkan dalil-dalil hak asasi manusia. Karena kuyu semua di depan tatapan mata jenderal tuh. What about
press freedom in Papua, for instance. You're very popular there, according to the last election. But at the same time, I can see the difference. Journalists cannot go to Papua as much as they could have in the past. Information is being restricted. The internet was shut down. What kind of signal are you sending to the outside world? 5 tahun yang lalu, supaya diingat, 5 tahun yang lalu, saya buka Papua untuk seluruh jurnalis, baik di dalam negeri maupun dari jurnalis asing. Kita buka, terbuka. Tetapi pada saat kemarin terjadi peristiwa kerusuhan, tentu saja negara harus mengamankan rakyat di Papua. Karena kita sedang membangun ekonomi Papua, kita sedang membangun infrastruktur Papua, kita melakukan pendekatan kesejahteraan untuk Papua. Dalam 5 tahun, saya datang ke Papua 13 kali. Coba cek, Karisma cek. 13 kali saya ke Papua untuk memastikan bahwa pembangunan, bahwa kesejahteraan masyarakat Papua meningkat ke arah yang lebih baik. Bahwa ada kurang, ada yang senang, ada yang tidak senang, saya kira biasa. Tapi juga diingat, dalam pilihan presiden kemarin, Papua memberi kontribusi 90% memilih saya. Mereka mulai bercerita bahwa bagi kami nggak ada soal perbedaan agama, etnis, segala macam itu. Tetapi kami tahu bahwa Jakarta tidak punya konsep tentang keadilan bagi Papua itu. Desember tahun lalu, saya naik Gunung Siklop, persis di depan Bandara Sentani, 15 jam karena harus merangkak itu. Bersama-sama pemuda Papua, campuran Muslim dan Nasrani. Lilin Natal itu dinyalakan oleh seorang perempuan Muslim. Doa buat si perempuan Muslim diucapkan oleh seorang laki-laki Papua. Cara berpikir itu mesti dipindahkan. Sekedar menerangkan soal teknis pembunuhan, harus dipindahkan menjadi problem internasional melalui pintu hak asasi manusia. Orang Papua itu memerlukan politics of recognition, bukan distribusi, bukan disogok dengan jalan tol. Dia nggak perlu itu. Karena tadi ada past memory, politics of fear di belakang itu. Dialektikanya adalah orang yang pernah punya trauma dengan kekerasan, dia politics of memory-nya itu berharap ada yang lain. Politics of hope, justice, human rights. Itu pemerintah buta huruf terhadap narasi itu. Terima kasih. People are unhappy with the fact that the internet was shut down. Is this what a democracy in Papua looks like? Ini sekali lagi karena kita di dalam media sosial itu banyak sekali berita-berita fitnah, berita-berita bohong yang dalam sebuah peristiwa riot, peristiwa kerusuhan, ini yang harus kita kelola agar tidak menyebar kemana-mana. Saya kira biasalah, apa kita menghentikan dalam sehari 2 hari atau seminggu, tapi setelah itu, setelah normal ya fasilitas itu kita buka kembali. Tidak hanya di Papua kok, di Jakarta waktu terjadi kerusuhan juga kita lakukan sehari 2 hari. Papua perlu martabat, bukan martabak. Peristiwa di Ambon, kata Wiranto, sebaiknya pengungsi itu pulang ke rumah supaya tidak membebani negara. Perspektifnya itu adalah supaya tidak membebani negara. Jadi passion terhadap penderitaan orang nggak ada. Itu juga memperlihatkan bahwa seluruh peralatan yang dimiliki oleh negara tidak berbasis pada empati. Kalau Pak Jokowi ngomong kayak Bung Syaan, itu lain opini publik terbentuk itu. Dia mampu untuk membaca antropologi Papua itu. Nah ini presiden di-brief oleh penasihat keamanan tanpa basis antropologi. Kalau kita bilang NKRI harga mati, mestinya itu tidak diucapkan oleh Jakarta. Harus datang dari hati nurani orang Papua, orang Aceh, orang Ambon, orang Minahasa, orang Bugis. Identitas tidak mungkin hidup kalau dibilang ini harga mati. Itu ditaruh di belakang lah. Biarkan dia berkembang, berupaya untuk menemukan momentumnya sendiri. Nanti orang sendiri akan ucapkan, oke, sekarang NKRI harga mati. Tapi bikin dulu NKRI harga yang menghidupi mereka yang tersisih. So you think those kinds of measures necessary in a big country like this, even though it's a democracy? Iya, mengelola negara sebesar ini dengan kebebasan yang kita berikan kan pasti ada rambu-rambunya. Kalau demonstrasi nggak ada masalah, tapi kalau sudah rakyat, sudah rusuh, kita harus melakukan sesuatu agar rakyat yang lainnya tidak mendapatkan kerugian. Ucapan presiden itu akan berakibat panjang pada sistem
konstitusi kita. Dia menyebut kebebasan yang telah diberikan oleh siapa? Bahkan konstitusi tidak memberikan kebebasan. Tugas pemerintah adalah melindungi kebebasan, bukan mengambil ulang. Tugas pemerintah adalah melindungi kebebasan, bukan mengambil. Dan Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi Indonesia ini sekali lagi beragam. Masyarakat di Indonesia ini DNA-nya adalah toleran dan moderat. Apa yang dikhawatirkan? Bahwa ada biasa gesekan kecil-kecil itu biasa. Kalian nggak baca segala macam tuh. Bukan tugas rakyat untuk membaca undang-undang. Tugas pemerintah adalah membuat rakyat percaya bahwa undang-undang itu adil. Ya presiden berbohong. Karena disebut Pinocchio kan. Kenapa kita nggak bisa ucapkan itu supaya kita ada kejelasan tuh. Yang dimaksud dengan Majalah Tempo benar-benar pembohong. Biarin aja kita diskusi itu tuh sebagai fakta jurnalisme.